Shalom semua saudara-saudara, perkenalan nama saya Yohana Limbong, biasa dipanggil Yohana atau Yolim. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sebuah tema agama yang bertemakan bekerja adalah ibadah. Kenapa sih bisa disebut bekerja itu beribadah? Dan sebelum mulai, saya ingin berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala berkat dan karunia-Mu ya Bapa. Kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan bukan karena kami Tuhan, tapi karena semua campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami mulai Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap materi ini Tuhan, dalam setiap mata kuliah kami, bukan hanya mata kuliah agama, tapi mata kuliah yang lain Tuhan selalu urapi dan Tuhan berkati ya Bapa. Berkati juga setiap dosen kami ya Bapak, Ibu Solmerina, berkati setiap hidupnya Tuhan, berkati setiap pekerjaannya Tuhan, berkati setiap masa depannya Tuhan. Biar apa yang Tuhan perbuat semuanya buat berhasil ya Bapak. Berkati juga teman-teman kami ya Bapak, berkati setiap pekerjaannya, kuliahnya Tuhan, Engkau yang campur tangan ya Bapak. Tuhan, kami ingin mulai materi ini ya Bapak, Engkau yang berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami ya Bapak. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Langsung aja kita mulai. Kenapa sih bekerja itu disebut ibadah? Bekerja itu merupakan salah satu hal yang sering banget kita lakukan. Salah satu hal tertua yang di alam semesta ini yang setiap hari kita lakukan. Apa sih? Kenapa sih kita harus bekerja gitu? Itu merupakan salah satu tanggung jawab kita. Apalagi kalau misalnya saat ini seperti saya bekerja sambil kuliah. Itu merupakan salah satu tanggung jawab saya sampai hari ini. Dari saya lulus sekolah, bahkan sebelum lulus sekolah pun saya sudah bekerja. Itu merupakan salah satu tanggung jawab saya sendiri ya. Saya merasakan bahwa bekerja itu penting, karena bekerja itu bukan hanya buat diri kita gitu, tapi buat orang lain, buat keluarga, buat temen, buat sahabat, buat orang tua, buat siapapun tuh sebenarnya bekerja tuh bisa berdampak buat siapapun. Seperti Tuhan katakan, Tuhan menciptakan kita menurut gambaran dirinya, dan konteks gambar di sini bukan hanya rupa, penampilan semata. Gambar juga meliputi sifat atau kualitas diri. Salah satu kualitas pribadi Tuhan adalah bekerja. Tuhan menciptakan kita untuk bekerja. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, seperti yang Tuhan katakan di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu yang firman Tuhan katakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya, prinsip mengenai bekerja berubah. Manusia yang awalnya diciptakan hanya untuk menguasai bumi, kini harus bersusah payah, berjerih payah untuk seumur hidup mereka. Lalu bisa kita katakan juga sikap bekerja yang benar kita lakukan setiap hari. Yang pertama adalah lakukan semuanya untuk Tuhan. Kita sering banget bekerja itu kita lakukan tergesa-gesa, atau sering banget tuh kita lakuin ya. Termasuk saya sering banget kadang ngerasa capek lah gitu. Kenapa sih harus kerja terus? Kenapa sih harus cari duit terus? Padahal duitnya juga buat kita sendiri gitu. Kenapa harus ngeluh gitu loh? Lakukan untuk Tuhan. Kenapa bisa dikatakan gitu? Karena Kolose 3 ayat 22 sampai 23 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, janganlah di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati. Karena takut akan Tuhan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Tuhan pengen banget kita tuh bekerja dengan segenap hati kita, yang terbaik buat pekerjaan kita. Bahkan sering banget tuh saya ngalamin sendiri. Kalau misalnya dulu sebelumnya saya pernah sempat, ini saya mau bercerita atau ingin bersaksi. Dulu saya pernah sebelum bekerja di tempat saya sekarang kerja ini,
dulu sempat nganggur dan kena PHK karena COVID-19 kemarin. Berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan aku pengen kerja, Tuhan kenapa sih aku nganggur, kenapa sih pekerjaan aku tuh di PHK gitu loh. Padahal aku tuh ngerasa kinerja aku tuh udah bagus, tapi kena PHK gitu. Padahal harusnya kan yang lebih lama yang dipertahankan, tapi justru yang karyawan baru yang dipertahankan. Itu yang aku bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih, kenapa bisa aku yang kena PHK, kenapa nggak orang baru? Sampai ngerasa tuh bahwa Tuhan tuh jahat, kok bisa ya, kok bisa Tuhan mutusin pekerjaan aku, nanti gimana kuliah aku di sini kuliah sambil bekerja bukan karena buat diri aku, tapi aku ngerasa nanti aku ngasih makan orang tua aku gimana, nanti gimana ya buat jajan, untuk beli makanan, untuk beli skincare, semuanya kita pikirin gitu. Terus lambat laun saya interview kerja, terus ngelamar di manapun, di perusahaan teman, mau di perusahaan yang dikenalin keluarga, mau dimanapun, ternyata Tuhan nggak buat berhasil gitu. Kayak kok bisa ya Tuhan nggak kasih. Lalu suatu ketika Tuhan memberikan saya pekerjaan, puji Tuhan, setelah 4 bulan berikutnya Tuhan berikan aku pekerjaan di sini, yaitu di Kemayoran. Setelah dapat pekerjaan rasanya bersyukur banget, Tuhan makasih ya karena udah berikan aku pekerjaan. Tapi di saat momennya capek banget sama kerja gitu, jadi kayak ngeluh, kenapa sih gue harus kerja, kenapa sih selalu kayak bertanya-tanya gitu, kayak bilang sama Tuhan, Tuhan aku capek, Tuhan aku pengen deh istirahat aja gitu di rumah gitu, atau istirahat yang kayak cuma buat jalan-jalan, terus kayak pergi sama teman-teman nongkrong. Tapi Tuhan bilang, kemarin kan kasarnya bilang ya, kemarin kan lu yang udah gue kasih kerjaan, kenapa sekarang lu jadi ngeluh gitu loh. Kayak Tuhan tuh bisikin aku, kemarin kan lu udah gue kasih kerjaan, kenapa sekarang lu minta untuk istirahat. Terus lalu di situ aku sadar bahwa bekerja tuh jangan setengah-setengah gitu loh hatinya, kayak harus tulus gitu loh, seperti yang Tuhan bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sering banget kita tuh ngerasa bahwa iya deh bekerja buat bos kita aja, buat supaya kita naik jabatan atau supaya gaji kita naik, padahal bukan. Sebenarnya bekerja itu buat diri kita sendiri dan buat untuk Tuhan yang utamanya. Tuhan yang udah yang ngasih kita kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam bekerja, mengingat. Atau saat ini saya juga bekerja sebagai customer service, rasakan bahwa kita harus sabar menghadapi customer. Itu merasa bahwa Tuhan please berikan aku kesabaran untuk menghadapi setiap customer. Itu merupakan supaya kita tuh diberikan kekuatan gitu loh, supaya kita tuh kerjanya gak setengah hati gitu, tapi segenap hati kita gitu. Lalu yang kedua, rajin, tekun, dan bijaksana. Kita tuh sering banget bekerja karena ya udah deh, gua ntar aja deh kerjainnya, ntar aja. Kayak semua pekerjaan kita tunda-tunda, sehingga atasan tuh juga mikir, ini sebenarnya dia niat kerja gak sih? Pasti kan atasan akan mengurangi performa kerja kita gitu loh. Nah, seperti yang Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 9, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau pengasuhnya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa hari lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidurlah sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Bahkan Tuhan bilang sebentar lagi. Sedangkan semut aja yang udah Tuhan ciptain, dia bisa nyiapin makanannya untuk dia saat musim hujan nanti gitu loh. Tapi kenapa kita nggak bisa? Tuhan mengatakan jangan males gitu loh, jangan menunda-nunda. Sering banget kita kayak ntar aja deh, besok juga bisa. Kayak saya juga pernah merasakan kayak tugas kuliah gitu, ntar aja, juga waktunya juga seminggu lagi. Lalu setelah udah deadline udah mepet, taunya kelewat, akhirnya absen, hilang absen saya 1. Itu yang saya rasakan itu karena malas dan kebiasaan menunda. Firman Tuhan sudah mengatakan juga di Amsal 6 ayat 6-11,
Tuhan mengajak kita untuk meneladani karakter semut dalam bekerja. Pertama, kerjakanlah tugas Anda dengan rajin dan tidak bermalas-malasan. Kedua, tetaplah tekun meskipun pekerjaan itu sulit dan membosankan. Terakhir, selain giat bekerja, kita juga harus bekerja dengan bijaksana. Seperti halnya Sang Pencipta dunia senantiasa bekerja. Kita sebagai ciptaannya pun dipanggil untuk bekerja. Lakukan pekerjaan kita dengan segenap hati dan bukan hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Saya sangat bersyukur bahwa setiap firman yang saya baca tuh sebagai teguran diri untuk saya gitu loh. Oh, berarti saya harus kayak gini. Menjadi apa ya? Reminder buat saya gitu. Oh, ternyata Tuhan lagi negur ini. Seperti yang saat ini saya lagi pelajari, saya juga merasakan bahwa Tuhan tuh sedang menegur saya gitu. Mungkin cukup sekian video ini. Semoga setiap prinsip-prinsip yang saat ini saya jelaskan atau materi ini saya jelaskan bisa menjadi rema buat kita, bisa menjadi perubahan untuk kita, dan kita bisa belajar untuk jangan malas, untuk bisa bijaksana, untuk setiap pekerjaan itu nggak tergesa-gesa gitu. Sering banget kan kita ngeluh, capek lah, kenapa sih, padahal kalau misalnya dilihat orang-orang yang seperti di pinggir jalan gitu ya, bukannya apa, tapi saya merasakan kok orang-orang yang di pinggir jalan yang anak kecil bahkan dia rela berkorban untuk nyari makan untuk adiknya, nggak malas. Tapi sedangkan kita yang cuma kerja di depan komputer yang ber-AC, terus makanan tinggal beli di GoFood, terus berangkat juga naik Gojek, hidupnya ya maksudnya bisa dibilang tuh kita nyaman gitu, kita enak, cuma bisa semuanya dilayani. Tapi kenapa kita masih kurang bersyukur dan merasa bahwa kok Tuhan kurang ini ya, kok kurang ini ya. Harusnya tuh kita bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan kalau hari ini tuh kita udah diberikan yang berkecukupan gitu loh. Mungkin itu aja, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Biarlah semuanya ini bisa kita jadikan pelajaran atau peringatan. Biarlah semuanya bisa kita pelajari semuanya bareng-bareng. Terima kasih semua yang buat yang sudah nonton. Sebelum kita tutup video ini, kita mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Bapa, pada hari ini Tuhan materi ini sudah selesai Tuhan, tentang bekerja adalah beribadah. Tuhan, biarlah setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan buat kami berhasil Tuhan, biarlah Tuhan selalu berkati pekerjaan kami Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu urapi Tuhan, berkatilah juga selalu setiap dosen kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Ajarlah untuk setiap kami Tuhan untuk selalu rajin, bijaksana Tuhan, dan melakukan semuanya untuk tidak tergesa-gesa Tuhan, untuk segenap hati kita untuk Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cukup sekian video ini, biarlah video ini bisa menjadi berkat buat setiap teman-teman semua, dan semoga video ini juga bisa kalian like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya, terima kasih, selamat malam.